Hai guys, di video kali ini aku bakal ngebahas 7 pertanyaan yang paling sering banget muncul pada saat proses interview. Nah, buat kamu yang pengen tahu pertanyaan apa aja yang muncul, tonton terus videonya ya. Pertanyaan yang pertama, ceritakan tentang diri kamu. Ini adalah pertanyaan yang sering banget muncul ketika proses interview. Ketika kamu menjawab pertanyaan ini, hindari untuk menjawab dengan hal-hal yang personal seperti kamu lahir di mana, kamu anak keberapa, atau keadaan keluarga kamu. Pokoknya jangan menjawab pertanyaan ini tuh dengan hal-hal yang nggak berhubungan atau hal-hal yang nggak pengen diketahui oleh interviewer. Terus gimana dong cara ngejawab pertanyaan kayak gini? Nah, kamu bisa ngejawab pertanyaan kayak gini itu dengan menyebutkan nama kamu terlebih dahulu. Kemudian kamu juga bisa menyebutkan kamu itu lulusan dari mana, jurusannya apa. Nah, jika kamu sudah berpengalaman kerja sebelumnya, kamu bisa menceritakan pengalaman kerja kamu dengan sedikit memberikan gambaran pekerjaan kamu sebelumnya. Jadi apa aja yang kamu lakukan di pekerjaan kamu sebelumnya itu kamu jabarkan, tapi secara singkat, nggak harus terlalu detail. Nah, kalau seandainya kamu itu adalah fresh graduate dan kamu tidak memiliki pengalaman pekerjaan sebelumnya, kamu mungkin bisa menceritakan pengalaman kamu ketika kamu magang. Atau kamu juga bisa menceritakan ilmu-ilmu apa aja yang kamu pelajari di kampus kamu yang mungkin akan bermanfaat untuk posisi yang kamu lamar. Yang kedua, pertanyaan yang paling sering banget ditanyain ketika interview adalah kenapa kamu tertarik dengan posisi ini? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kamu harus paham terlebih dahulu terkait posisi yang kamu lamar. Nah, selain itu, kamu juga harus menunjukkan bahwa kamu memang tertarik dengan posisi yang kamu lamar. Mungkin kamu punya satu kemampuan yang sesuai dengan posisi yang kamu lamar tersebut. Kamu juga bisa menceritakan kemampuan apa saja yang kamu punya yang berhubungan dengan posisi yang kamu lamar. Dengan begitu, kamu akan terlihat benar-benar antusias dan kamu terlihat bermaksud untuk mengembangkan kemampuan yang kamu miliki, juga ingin berkontribusi dalam perusahaan tersebut. Pertanyaan yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Ini adalah pertanyaan yang cukup sering muncul ketika interview, dan untuk menjawab pertanyaan ini, kamu benar-benar harus meluangkan waktu untuk mencari tahu tentang profil perusahaan. Dan ini tuh adalah kesempatan yang bagus untuk kamu bisa menarik hati para interviewer. Dengan kamu mencari tahu lebih detail tentang profil perusahaan dan mencari tahu lebih jauh tentang perusahaan tersebut, mungkin itu tentang produk-produknya atau perusahaan itu didirikannya itu kapan ya, kemudian bergeraknya itu di bidang apa, kemudian sudah berkembang sejauh mana, terus produknya apa yang menjadi visi dan misi dari perusahaan, itu akan membuat interviewer itu kagum dan sekaligus merasa bahwa kamu benar-benar tertarik dengan perusahaan tersebut dan benar-benar ingin bekerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, kamu bisa mencari tahunya entah itu di website perusahaannya atau mungkin ada di Google atau di Jobstreet kan juga ada tuh biasanya tentang profil perusahaannya. Kamu cari tahu dan usahakan benar-benar jawaban kamu itu sedetail mungkin dan sejauh mungkin yang kamu tahu tentang perusahaan itu, supaya interviewernya juga ngelihat usaha kamu untuk bisa bekerja di sana. Pertanyaan selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang cukup mudah karena ini kan berhubungan dengan diri kita sendiri ya. Tapi untuk pertanyaan yang berupa apa kekurangan kamu, itu adalah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab karena kita juga ngerasa nggak mungkin lah kita memberitahu apa yang menjadi kekurangan kita. Bisa-bisa kita nggak diterima kerja di sana. Nah, tips untuk menjawab pertanyaan kayak gini, untuk kelebihan dulu ya. Untuk kelebihan kamu ya gampang lah ya, kamu bisa menjelaskan apa saja kamu tuh bagusnya tuh di mana, dan kalau bisa sih kelebihannya itu yang berhubungan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Misalnya kalau kamu ngelamar di bidang customer service, mungkin kelebihan kamu, saya adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau untuk kekurangan ini, kalau saran dari aku tuh hindari untuk
menjawab dengan jawaban yang sudah biasa atau sering banget diucapin sama pencari kerja. Kayak, saya adalah orang yang suka lupa dengan hal-hal kecil. Itu adalah jawaban yang sangat-sangat mainstream dan biasanya sering banget diucapin sama kandidat-kandidat. Aku saranin untuk menghindari jawaban seperti ini, karena terkesannya kamu itu enggak jujur dengan kekurangan yang kamu miliki. Walaupun kamu mungkin emang orangnya tuh agak suka lupa dengan hal-hal kecil, tapi kamu bisa memberikan juga salah satu contoh kekurangan yang lain, tapi kamu juga memberikan bagaimana cara kamu mengatasinya. Contohnya, ketika aku ditanya apa sih kekurangan kamu, aku adalah orang yang biasanya ketika mulai bekerja di suatu perusahaan itu, kecepatan bekerja aku itu nggak secepat teman-teman aku yang lain. Tapi aku itu juga punya cara mengatasinya. Jadi aku juga menjelaskan cara aku mengatasinya itu adalah dengan mempelajari SOP dari perusahaan dan terus bertanya kepada senior atau atasan bagaimana supaya aku itu bisa menghandle pekerjaan aku dengan baik. Jadi ketika di awal-awal mungkin speed aku tuh jauh dari teman-teman aku, tapi dengan aku terus belajar, maka aku akan bisa sama dengan teman-teman aku yang lain, bahkan aku juga bisa lebih baik dari teman-teman aku yang lain. Dan aku juga biasanya menceritakan bagaimana pengalaman aku di pekerjaan sebelumnya yang berhubungan dengan kekurangan aku dan bagaimana cara aku mengatasinya di pekerjaan aku sebelumnya. Kayak gitu. Jadi usahakan jawaban yang benar-benar jujur, tapi juga enggak berhubungan dengan posisi yang kamu lamar, dan berikan juga cara kamu mengatasi dari kekurangan kamu itu. Pertanyaan yang kelima adalah kenapa kamu berhenti dari pekerjaan kamu sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan, terutama jika kamu memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kamu harus memberikan jawaban yang baik tanpa menjatuhkan perusahaan kamu sebelumnya. Walaupun mungkin kamu pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau pengalaman yang tidak mengenakan yang menyebabkan kamu memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut, tapi kamu tidak boleh mengutarakan hal tersebut kepada interviewer. Jadi, kamu bisa memberikan jawaban yang lain seperti mungkin kamu ingin mendapatkan kesempatan karir yang lebih baik atau ingin mengembangkan kemampuan kamu. Apapun hal-hal yang positif, itu harus kamu utarakan sebagai salah satu alasan kenapa kamu keluar dari pekerjaan kamu sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kami harus mempekerjakan Anda? Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang cukup sering juga ditanyakan oleh interviewer, dan itu pastinya akan membuat kita dilema. Karena di satu sisi kita juga tidak ingin membanggakan diri kita sendiri, tetapi di sisi yang lain kita juga tidak ingin diri kita itu terlihat tidak qualified untuk pekerjaan tersebut. Nah, cara menjawab pertanyaan ini dengan tepat adalah kamu fokus kepada kemampuan yang kamu miliki yang mungkin akan bisa bermanfaat untuk posisi yang kamu lamar. Nah, kamu hubungkan kemampuan yang kamu miliki dan bagaimana kamu berkontribusi dengan kemampuan tersebut untuk membantu perusahaan mewujudkan visi dan misi ke depannya. Jadi, kamu tidak harus melebih-lebihkan diri kamu seperti, oh saya ini adalah orang pekerja keras, saya ini adalah karyawan yang sangat loyalitas. Tidak harus seperti itu ya, tapi lebih fokus kepada kemampuan kamu itu apa, kemudian hubungannya dengan posisi yang kamu lamar itu apa, dan bagaimana cara kamu bisa mengaplikasikan kemampuan yang kamu miliki untuk membantu perusahaan. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah, apakah kamu memiliki pertanyaan? Ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh interviewer di akhir sesi interview. Mungkin kita menganggap itu adalah suatu pertanyaan yang sangat sepele dan tidak ada artinya. Padahal di pertanyaan ini adalah kesempatan kamu untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar tertarik dengan posisi yang kamu lamar. Nah, jadi usahakan ketika interviewer memberikan kamu kesempatan untuk bertanya, tanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan perusahaan tersebut dan berhubungan dengan posisi yang kamu lamar. Sebagai contoh, misalnya kamu melamar untuk posisi misalnya
sebagai customer service atau apapun lah posisi lainnya, dan kamu tanya, apakah ketika saya nanti pertama kali bekerja di sini diberikan suatu training seperti itu. Mungkin kamu bisa bertanya, kira-kira nanti untuk pekerjaannya itu seperti apa, gambaran singkatnya itu seperti apa. Kamu juga bisa menanyakan hal-hal tersebut kepada interviewer sehingga mereka itu merasa bahwa oh, kamu benar-benar tertarik, benar-benar memiliki niat untuk bekerja di perusahaan itu. Jadi usahakan jangan sampai menjawab tidak ada. Usahakan walaupun satu, berikan pertanyaan kepada interviewer. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Semoga pertanyaan yang aku share ke kalian itu bermanfaat dan bisa bikin kamu lebih prepare buat menghadapi proses interview. Dan kalau kamu memiliki satu pertanyaan yang pengen aku bahas di video selanjutnya, jangan lupa share di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Bye-bye.